saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini, katakan amin. Mari sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu, biar setiap pujian dan penyembahan kami semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Come on, let's sing together. Segala pujian hanya bagi Tuhan, amin. Woo! Praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Say every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, say yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Come on, say, woo! Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise, oh, every praise, say, every praise, say, every praise is to our God. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi kita mau naikkan ucapan syukur yang lebih sukacita lagi buat Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Woo! Come on, sing. How could I thank the one who saved my life when there is no words to express what you deserve? For you deserve the greatest, lifted up the highest, worthy of my everything. This is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. In everything I do and all that I go through, I give you all my praise. Say, I gotta praise, I gotta praise, I gotta praise.
could. I give you the whole world if I could. For you deserve the greatest, lifted up the highest, worthy of my everything. This is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. In everything I do, in order to say, this is why I praise. Katakan, I gotta praise. I gotta praise. I gotta praise. Yes, Lord. Sebab Engkau Allah yang baik buat setiap kami, Tuhan. Sama-sama nyatakan. For you deserve the greatest, lifted up the highest, worthy of my everything. This is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. In everything I do, and all that I go through, I give you all my praise. Say, this is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. In everything I do, and all that I go through, I give you all my praise. This is why I praise. This is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. In everything I do, and all that I go through, I give you all my praise. Woo! Haleluya! Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan, amin. Mari sama-sama lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kaulah kami yang dahsyat dan luar biasa buat setiap kami. Yes, Lord. We worship you, Lord. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no one, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. For you alone.
I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you, God. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur bahwa di hari Minggu yang indah ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan hari ini tentang Ishak. Bapak, kami akan belajar tentang apa yang dicontohkan oleh Ishak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh menangkap dan kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. 2 minggu yang lalu saya telah menyampaikan khotbah mengenai Abraham yang di dalam masa tuanya diberkati dengan luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kita sebagai keturunan Abraham di dalam iman adalah benar. Namun mengklaim mendapatkan berkat materi karena kita keturunan Abraham adalah sebuah kekeliruan. Ya, maaf ya. Jadi ini adalah sebuah kekeliruan di dalam memahami ayat dan juga tentunya memaksakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada saat ini kita juga akan belajar bagaimana Ishak diberkati dengan sangat luar biasa, ya, dan dalam kekayaan jasmani. Ya, dan kita juga harus memahami ayat ini dengan benar, bukan pemaksaan pemikiran kita. Mari kita belajar. Kita buka di dalam Kejadian 26 ayat 13. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu, ya, Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat ini menjadi salah satu ayat favorit bagi banyak pengkhotbah. Betul atau betul? Mereka menyampaikan bahwa kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Ishak, sehingga akan menjadi kaya dan semakin kaya. Para pengkhotbah di luar sana menjual janji akan menjadi kaya. Agar apa? Jemaat tertarik dengan khotbahnya. Juga menjanjikan dan memberikan harapan bahwa Tuhan akan memberikan kekayaan yang berlimpah kepada kita kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Ishak. Perlu kita ketahui kebenaran sebagian yang disampaikan dan menutupi kebenaran yang lain. Kita harus tahu bahwa ternyata ada kebenaran sebagian yang disampaikan dan ada juga yang menutupi kebenaran yang lain. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pengkhotbah bila mereka dengan sengaja memanipulasi ayat-ayat seperti yang telah kita baca tadi. Namun bila pengkhotbah tidak mengetahuinya, maka seharusnya dia lebih banyak belajar agar mengetahui mengenai konteks keadaan ketika peristiwa tersebut terjadi, sehingga ia dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, tentu menjadi kaya adalah impian semua orang, dan hal ini saya katakan tidak salah. Namun yang terpenting adalah bagaimana caranya menjadi kaya. Harus dengan cara yang benar.
termasuk mengkhotbahkan Ishak menjadi kaya juga harus dengan konteks yang benar. Bukan asal comot ayat, kemudian dicocok-cocok-cocokkan, kemudian dengan pemikiran kita sendiri, dan itu akan sangat berbahaya bila dikhotbahkan dan dipercaya oleh jemaat. Pengkhotbah bisa menyesatkan cara berpikir jemaat kalau ini sudah terjadi. Pengkhotbah haruslah bertanggung jawab. Karena itulah sebagai pengkhotbah harus benar-benar berhati-hati dalam berkhotbah agar tidak salah dalam menyampaikan firman Tuhan. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita perhatikan dua fakta yang sering dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, yang pada akhirnya berujung pada kesalahan pemahaman, kesalahpahaman pada apa yang sebenarnya terjadi. Ada dua fakta yang biasa disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau pengkhotbah. Yang pertama adalah bahwa Ishak menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Itu adalah fakta, benar, dan tidak dapat dibantah. Dan biasanya pengkhotbah mengatakan bahwa Ishak menjadi sangat kaya karena di Kejadian 26 ayat 12, Ishak menabur terlebih dulu. Kejadian 26 ayat 12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Maka fakta kedua adalah karena Ishak menabur, maka Ishak diberkati ratusan kali lipat dan menjadi kaya dan semakin kaya. Memang benar bahwa Ishak menabur, dan dalam taburannya itu Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat karena diberkati Tuhan. Inilah adalah fakta dan memang benar. Dan dari dua fakta itu biasanya digabungkan. Setelah digabungkan kemudian disimpulkan bahwa kita harus menabur seperti Ishak, maka kita akan diberkati 100 kali lipat, sehingga kita akan menjadi kaya, kian lama, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Nah, kemudian pengkhotbah nantang nanti hamba-hamba Tuhan ini, menantang jemaat untuk menaburkan uangnya di gereja, dan Tuhan akan memberkati mereka berkali lipat ganda. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, di manakah kekeliruan fatal para pengkhotbah yang menyampaikan mengenai Ishak yang kian lama kian kaya ini? Mari kita bahas dan kita lihat kebenarannya. Yang pertama, benar bahwa Ishak menabur, dan ini adalah fakta. Namun yang ditaburkan Ishak bukanlah uang, apalagi uang persembahan yang kemudian dikonotasikan oleh para pengkhotbah itu adalah uang yang harus dipersembahkan. Yang kedua, yang Ishak taburkan adalah benih gandum atau jelai atau biji-bijian. Jadi ingat ya, bukan menabur uang. Yang ketiga, fakta kebenarannya adalah mengapa Ishak diberkati dengan luar biasa? Langkah iman apakah yang membuat Tuhan memberkati Ishak dengan berkat ratusan kali lipat? Nah, pertanyaan inilah yang sebenarnya akan saya sampaikan pada khotbah saat ini. Jadi langkah iman apa sebenarnya yang membuat Ishak itu diberkati ratusan kali lipat oleh Tuhan? Kita baca dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Dalam perikop Ishak di negeri orang Filistin. Saya bacakannya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari pembacaan yang kita baca kita mendapatkan informasi penting bahwa pada saat itu terjadi kelaparan. Mengapa sampai terjadi kelaparan pada saat itu? Perlu kita ketahui bahwa awal mulanya terjadi kelaparan adalah karena tidak turun hujan. Pada masa itu pertanian membutuhkan air yang hanya didapatkan dari hujan. Dan ketika hujan tidak turun dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan terjadi kekeringan. Dan karena kekeringan terjadi, maka tanaman pertanian akan mati. Karena nggak ada air.
Nah, dan karena tanaman pertanian itu tidak ada air, tidak ada yang dituai, maka tidak ada bahan makanan. Dan karena itulah maka terjadi kelaparan. Jadi, pada masa itu semua orang tidak mungkin menabur karena tidak ada air. Tangkap poinnya. Menabur benih gandum atau jelai adalah pekerjaan yang sia-sia dan hanyalah membuang-buang benih yang seharusnya dapat langsung dimakan saja. Maka orang-orang pada masa itu akan menghemat benih yang dimiliki untuk dimakan dan bukan untuk ditaburkan. Jadi ada dua fungsi. Ya, ada dua fungsi. Benih itu harusnya dimakan saja, bukan untuk ditaburkan. Nah, sekarang kita melihat apa yang Ishak lakukan di Kejadian 26 ayat 12. Ya, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan bahwa Ishak menaburkan benihnya. Pada masa itu, mungkin hanya Ishak yang melakukan tindakan iman yang luar biasa ini. Sementara orang lain yang mengetahui hal ini akan menyimpulkan bahwa tindakan Ishak adalah tindakan yang konyol dan bodoh. Karena benih itu harusnya bisa langsung dimakan, bukan ditaburkan. Menurut perhitungan orang, hal yang benar adalah bila menyimpan benih yang dimiliki untuk dimakan sedikit-sedikit karena terjadi kelaparan. Dan bukan dibuang untuk ditaburkan. Karena bila ditaburkan dan tidak tumbuh karena tidak air, kondisi saat itu tidak ada air, maka benih-benih yang ditaburkan akan menjadi sia-sia. Dan tentu saja hal ini akan mengurangi bahan makanan yang dimilikinya. Maka orang akan melihat bahwa hal yang bijak adalah justru dengan tidak menabur hingga turun hujan. Kalau turun hujan, kamu tabur. Namun apa yang Ishak kerjakan sama sekali berbeda dengan cara berpikir orang pada masa itu. Ishak menaburkan sebagian benih yang dimilikinya. Dan pertanyaannya, apakah Ishak langsung mendapatkan tuaian secara instan? Bapak, Ibu, Saudaraku, Jemaat Home Sisi, rekan-rekan terkasih. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ya, ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dalam King James Version ya, tidak ada tuh yang namanya kata juga. Maka kalau kita hilangkan ayat itu, kita dapat membayangkan bahwa ketika Ishak menabur, ia tidak menuai secara instan. Melainkan pada tahun itu ia menuai. Artinya apa? Ada waktu yang cukup lama. Hampir dalam hitungan tahun Ishak itu berjuang dengan benih yang telah ia taburkan. Ishak harus mencari air ke tempat-tempat yang jauh, ya, menggali sumur yang sangat dalam, dan berjuang merawat benih-benih yang ia taburkan agar tidak mati. Katakan amin. Dan perjuangan yang Ishak lakukan ini sangatlah tidak mudah. Namun Ishak mampu menghadapi berbagai kesulitan untuk mendapatkan air. Dan setelah proses yang cukup lama, pada akhirnya ia menuai hasil yang tidak disangka-sangka. Karena tanamannya menghasilkan buah 100 kali lipat. Dan karena di masa itu masa kekeringan, maka Ishak bisa menjual hasil tuaiannya itu. Dan siapapun akan membeli gandum atau jelainya. Karena itulah Ishak menjadi orang yang sangat kaya. Dan kian lama kian kaya. Sehingga karena hasil penjualan gandum atau jelainya dibeli oleh orang-orang di masa itu, berapapun harganya. Bapak, Ibu, Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, nangkep poinnya. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, maka kita dapat kesimpulan bahwa taburan yang Ishak kerjakan bukanlah menabur uang, namun menabur benih tanaman dan diperjuangkan sampai dituai, lalu dijual, dan uang itulah yang membuatnya menjadi sangat kaya. Maka kita dapat simpulkan bahwa kalau orang mau diberkati seperti Ishak, maka harus ada keyakinan akan berhasil, sekalipun situasi itu sangat sulit. Harus ada keuletan untuk merawat tanamannya. Harus memiliki jiwa pantang menyerah, apalagi dalam usahanya mencari air yang sangat sulit dan langka pada saat itu.
Dan akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang melimpah dan penjualannya mendatangkan keuntungan 100 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Nah, kalau kita mau diberkati seperti Ishak, maka kita harus mengetahui apa yang ia kerjakan. Dan juga mengerti bahwa kekayaan yang Ishak dapatkan tidak seperti yang pengkhotbah sering sampaikan. Ada proses, sekali lagi ada proses. Proses yang berat dan tidak semua orang mampu menjalaninya. Nah, kalau kita mau diberkati seperti Ishak, maka kita harus mengetahui apa yang ia kerjakan. Dan juga mengerti bahwa kekayaan yang Ishak dapatkan tidak seperti yang pengkhotbah sering sampaikan. Ada proses yang berat. Ya, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan tidak semua orang mampu menjalani. Saudara, jemaat Home CC dimanapun berada, hidup di dalam Tuhan itu bukan menabur uang lalu menuai uang. Tidak pernah ada Alkitab mengajarkan demikian. Apa yang baru kita pelajari, Ishak menaburkan benih saat semua orang sedang memakan benihnya. Ini merupakan tindakan iman dan juga langkah untuk membuat kesempatan di dalam kesempitan, kesempatan di dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Tidak semua orang berani mengambil langkah sulit seperti Ishak lakukan ini. Kenapa? Karena memiliki resiko yang sangat besar. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, setelah kita belajar dari kisah Ishak yang diberkati dengan sangat luar biasa, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Ishak menabur gandum atau jelai pada saat semua orang justru tidak ada yang menaburkan gandum atau jelai. Karena lebih baik memakannya daripada menaburkan. Kenapa? Karena menaburkan ternyata memiliki resiko taburannya akan mati. Yang kedua, Ishak mengusahakan memperoleh air dengan berbagai cara. Dan ini perjuangan yang berat di masa kekeringan saat itu. Namun ia tidak menyerah untuk mendapatkan air. Ini bicara apa? Ini bicara tentang proses. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kerja keras. Ini kita berbicara tentang bekerja. Sementara semua orang tidak berani mengambil resiko, justru Ishak menciptakan peluang di tengah resiko yang ia ambil. Yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mencontoh seperti Ishak yang berani mengambil langkah iman dan menciptakan peluang sehingga usaha yang kita kerjakan bila berhasil akan memperoleh hasil yang luar biasa. Tentu saja harus dengan perhitungan yang matang. Yang keempat, sebagai orang Kristen, kita jangan hanya menelan apa yang disampaikan para pengkhotbah, termasuk yang saya sampaikan hari ini, melainkan harus belajar mandiri firman Tuhan sehingga kita mendapatkan kisah yang utuh, kisah yang benar dan tidak disesatkan oleh informasi yang salah. Yang kelima, mari pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa agar kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita dapat menangkap peluang itu, hidup kita akan diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami hari ini. Bapa, terima kasih Engkau membukakan pikiran kami, hati kami, bahwa berkat mengalir pada orang yang rajin bekerja. Berkat mengalir kepada orang yang tahu melihat peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hikmat. Berikan jemaat-Mu hikmat hari ini dimanapun mereka berada. Berikan mereka hikmat untuk menangkap peluang-peluang Tuhan. Di mana Tuhan peluang-peluang itu akan membuat mereka berhasil, membuat mereka diberkati. Menyerahkan semua pekerjaan dan mau bekerja keras untuk memperoleh itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan mendukung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. You are holy, holy.
Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan bersama keluarga di hari Minggu yang indah ini. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, it's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Selamat hari Minggu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.